Sore itu, Raska melihat seorang wanita yang samar-samar ia lihat dari jendela. Wanita itu berambut panjang, serta memakai gaun putih lusuh. Melihat itu pun, Raska beranjak ke kamar Mama dan segera memberitahukan beliau. "Ma, ada tamu." "Siapa?" "Gak tahu, Ma." Raska menunjuk ke arah ruang tamu. Rambutnya gimbal panjang sampai ke lantai. Pakai baju putih kotor. Lagi liatin kita dari jendela. "Jangan buka. Mana Al-Quran kamu? Ayo kita ngaji," perintahnya dengan tegas. Setelahnya Raska dan Mama membaca Al-Quran dengan niat mengusir sosok tersebut. Walaupun tanpa mereka sadari, sosok tersebut tak akan pergi sebelum dendamnya terbalaskan. Perkenalkan, namaku Rania. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh keluargaku, yaitu diteror oleh kuntilanak buntung. Beberapa hari sebelum semua tragedi itu terjadi, ayahku pulang dengan baju yang masih kuyup. Wajar saja, kala itu cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan yang turun sangatlah deras, sehingga membuat suasana malam dingin dan juga berkabut. Tanpa saling sapa menyapa, ayahku langsung menyuruhku untuk langsung tidur dan tidak perlu menghiraukan dirinya. Karena malas bertanya, aku langsung saja menyampaikan perintah Papa kepada Mama dan Raska. Kami bertiga pun terlelap tanpa bertanya apa yang terjadi dengan Papa. Keesokan harinya, aku menjalani hariku seperti biasa. Menyantap sarapan, pergi bersekolah, lalu kembali pulang. Walaupun begitu, tibanya aku di rumah, Raska memberitahu hal yang sangat mengejutkan. "Kak, Mama bilang mulai sekarang banyak-banyak ngaji. Di rumah kita ada kuntilanak buntung." Awalnya aku mengira Mama memberitahu itu agar diriku merasa takut dan akhirnya menjadi anak yang rajin mengaji. Awalnya aku tak mempercayainya, sampai teror dari sosok tersebut mengancam nyawa keluargaku. "Ma, hari ini makan apa?" tanyaku sambil menuruni anak tangga. Entah mengapa, pagi itu atmosfer rumah begitu berbeda. Alih-alih sejuk, udara rumah terasa pengap. Keadaan pun begitu sunyi, padahal biasanya Mama sudah terbangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Tak, tiba-tiba saja lampu dapur menyala. "Mama udah bangun?" "Aku kira belum," ucapku yang lalu pergi untuk menyalakan lampu lain terlebih dahulu. Walaupun lampu dapur sudah menyala, entah mengapa, aku merasa hawa aneh yang berasal dari dapur. Semakin diriku mendekat ke arah dapur, firasatku semakin buruk. Seolah-olah ada sesuatu yang tak beres di dalam sana. Sempat terlintas pikiran di benakku bahwa lampu dapur menyala dengan sendirinya. Namun, aku mencoba menghilangkan pikiran negatif itu dan pergi memasuki dapur dengan santai. Setibanya diriku di sana, langkahku terhenti saat melihat sosok dengan rambut yang sangat gimbal dan kusut. Bajunya pun sangat lusuh, seperti terkena lumpur. Aku berlari sekencang mungkin setelah sosok itu menampakkan wajahnya yang berlumuran darah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung saja menerobos kamar Mama. Mama, ada kuntilanak." Diriku menjadi jerit, teriakanku begitu keras sampai membangunkan Raska dan Papa. Penampakan sosok tersebut begitu seram, sampai membuatku terkena demam tinggi selama seharian. Keesokan harinya, diriku sudah sembuh dari demam. Namun Mama tidak mengizinkanku untuk pergi bersekolah karena masih khawatir dengan keadaanku. Walaupun begitu, aku tetap diperintahkan untuk membersihkan rumah, seperti menyapu dan mengepel, karena Mama sedang berada di luar rumah. Hariku berjalan dengan
Sampai tiba-tiba aku mendengar suara benturan keras di luar kamar. Setelah keluar dari kamar, keadaan malah menjadi hening dan sunyi. Namun, diriku langsung terkejut oleh tubuh Razga yang tergeletak lemah di ujung tangga. "Razga, Razga, kamu kenapa?" tanyaku. Tidak mendapat balasan, diriku panik dan langsung berlari menuju kamar untuk menelpon mama. Namun, belum saja memasuki pintu kamar, rumah sudah menjadi gelap gulita karena listrik rumah yang padam secara tiba-tiba. "Aduh, kok mati lampu sih?" Diriku bercak sebal. Berjalan dalam keadaan gelap tentu saja membuatku sangat frustasi. Ditambah lagi, aku tidak mempunyai penerangan apa-apa di sekitarku. Untung saja posisiku berada tidak jauh dari kamar. Karena itulah, aku berhasil untuk masuk walau masih dalam keadaan gelap gulita. Sesampainya diriku di kamar, aku langsung meraba-raba kasur sampai akhirnya mendapatkan HP-ku. Selain untuk menelpon mama, tentu saja HP-ku akan digunakan sebagai penerangan berhubungan aku sendiri tidak tahu di mana senterku berada. Setelah menyalakan flash ponselku, entah mengapa aku merasa hawa tidak mengenakan dari belakang. Jelas-jelas terasa nggak enak, tapi masih aja noleh. Saat diriku mengarahkan flash ke arah kaca, diriku dikejutkan oleh penampakan seorang wanita berwajah hancur yang terlihat di kaca. Saat wanita itu tersenyum, kulit mulutnya ikut robek dan mengeluarkan banyak darah. Matanya yang berwarna merah dan rambutnya gimbal besar. Namun, ia tak mempunyai kedua tangannya atau buntung. "Ma!" Diriku refleks melemparkan handphone ke kaca. Untung saja tidak pecah. Dan sedetik setelahnya, ding dong, suara bel rumah berbunyi, diikuti oleh listrik rumah yang kembali menyala. "Mama, Razga jatuh, Ma!" teriakku. Sesampainya mama di ruang tamu, mama yang mendengar itu pun tentu saja panik dan langsung menghampiri Razga yang sudah tak sadarkan diri. Dan keesokan harinya, Razga mengalami patah tulang pada lengannya. Tragedi terjatuh dari tangga tidak hanya terjadi sekali dua kali. Semenjak Razga terjatuh, baik mama maupun diriku, kami berdua selalu saja terpleset di tangga. Mama merasa bahwa tangga tersebut memang tidak licin. Kami semua bukan terjatuh karena tangga licin atau keseimbangan kami yang kurang. Kami terjatuh karena didorong oleh sosok makhluk halus.
hari kemudian, terjadi suatu tragedi yang mungkin tak akan bisa dilupakan oleh aku dan Raska. Malam itu, kami berdua sedang menikmati serial sambil menonton. Awalnya semua terlihat normal, sampai tiba-tiba TV mati dengan sendirinya. Loh, kok mati? Tanya Raska kebingungan. Aku mengedikkan bahu, menandakan bahwa aku sendiri tidak tahu. Mana remote-nya? Lah, gak tahu. Tadi kamu taruh di mana? Aku malah bertanya balik. Bukannya tadi kamu taruh di meja? Iya emang, tapi aku taruh di sini. Kok sekarang gak ada? Mana aku tahu, coba kamu cari di bawah kolong kali. Raska langsung menuruti perintahku dan melihat ke bawah kolong. Alih-alih menemukan remote, ia malah menemukan pulpennya yang hilang 2 hari yang lalu. Karena tak kunjung menemukannya, kami berdua mencoba mencari di sekitar ruang keluarga. Namun, tidak ketemu juga. Sampai akhirnya, kami berdua mendengar suara ketukan dari dalam gudang. Menatap satu sama lain dengan penuh rasa takut. Kamu dengar, Raska? Raska mengangguk. Suara ketukan itu terdengar lagi. Masih dalam tempat yang sama, yaitu dari dalam gudang. Raska, kakak, mama manggil dari dalam gudang. Raska, kakak, mama memanggil dari dalam gudang. Mendengar panggilan mama dari dalam gudang tentu membuat kami terkejut. Karena untuk apa mama masuk ke gudang malam hari begini? Kenapa, ma? Tanyaku dari luar. Saat itu, diriku sangat ketakutan sampai tidak berani mendekati gudang. Ketukan itu semakin mengeras. Ah, mama kenapa? Tanya Raska terbata-bata. Sini nak, suara itu terdengar lagi. Namun kali ini suaranya berubah jadi sedikit serak. Menyadari bahwa suara tersebut berbeda dari mama, diriku langsung mundurkan langkah secara perlahan. Hanya untuk berjaga-jaga jika akan ada sesuatu yang terjadi beberapa detik kemudian. Dan dugaanku benar. Sedetik setelah itu, kami mendengar suara kuntilanak yang bergema di seluruh ruangan. Merasa takut, kami pun langsung berlari secara bersamaan untuk masuk ke dalam kamar. Kunci pintunya, kak, kunci, kata Raska menjerit-jerit. Sebentar, ini susah dikunci, ulah diri. Dek, dek, dek. Tiba-tiba saja pintu kami digebrak oleh seseorang dari luar. Cepet kak, kunci, Raska semakin panik. Setelah itu apa yang terjadi? Mengapa kuntilanak tersebut meneror keluarga tersebut? Penasaran? Silakan tunggu jawaban.